Firman Tuhan berkata, kuasa gelap itu datang untuk menipu Anda. Tuhan katakan bahwa kepemilikan itu tidak ada di muka bumi. Memiliki Tuhan adalah satu yang paling penting. Shalom sahabat Efata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini indah sekali. Saya mengerti bahwa hari-hari ini Bapak Ibu Anda harus masukkan dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Tuhan datang segera. Jadi peristiwa kedatangan Tuhan itu kembali mengingatkan Anda dan saya supaya Anda harus lebih lagi, lebih sungguh lagi ikut Tuhan, lebih siapkan waktu untuk Tuhan, sebab Anda akan melihat perkara-perkara hari-hari ini yang mungkin akan menjadi unik. Satu, sebelum hari ini saya bagikan mengenai Modern Idol, saya akan bicara dulu mengenai, Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah disign perjanjian damai. Jadi antara Israel dan Gaza akan tenang. Saya melihat sih tidak akan ada banyak kegiatan. Tetapi Israel dan Gaza akan ya diam-diaman saja. Akan jabatan tangan enggak? Enggak lah Bapak Ibu. Nah kondisi itu Anda akan melihat dalam tahun ke depan peristiwanya itu akan menjadikan di muka bumi damai. Bapak Ibu Anda harus melihat firman Tuhan kalau damai terjadi. Bapak Ibu, peristiwa itu merupakan sebuah tanda yang pasti Tuhan datang segera. Anda harus dengarkan ini, Anda perhatikan ini sebab peperangan Israel dan Palestina tidak akan berakhir. Bapak Ibu melihat hal itu. Nah, nanti kita bahas kapan-kapan saja kalau saya kembali ke sini lagi kan gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya akan membahas mengenai modern idol. Bapak mengerti mengenai idol itu idola ya. Jadi sesuatu atau sebuah bisa manusia, bisa bukan manusia, bisa benda hidup atau benda mati, tetapi itu diidolakan dalam hidup Anda. Artinya Anda akan membuang banyak waktu, membuang banyak situasi untuk mengurusi hal itu. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan bahwa Anda dan saya itu fokus pada Tuhan. Tetapi apa yang tidak boleh Alkitab katakan bahwa apabila engkau mengambil sesuatu entah itu manusia atau bukan manusia, entah benda hidup atau benda mati, dan itu Anda menaruhnya di atas Tuhan. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa sepanjang isi Alkitab ini kejatuhan hamba-hamba Tuhan itu banyak karena masalah idol. Dan idol itu sudah berkembang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang modern sekarang sebenarnya sama saja. Idol itu konteksnya sama, tapi sudah dibumbui dengan banyak hal. Bapak Ibu, tapi sebelum ngomong itu saya mau ngomong dulu mengenai kepemilikan. Kita buka sebentar, Bapak Ibu ada berapa di sini yang membawa Alkitab seperti ini? Nah, nggak ada toh? Bapak jadul banget, ngapain pakai Alkitab begitu? Pakai handphone dulu Pak, isinya 4, ada 4 versi Pak. Hebat semua Pak, 4 versi. Dan handphone tuh nempel sama hidup saya loh Pak. Makan saya bawa, tidur di samping saya, ke toilet saya bawa Pak. Itu artinya handphone nempel sama hidup saya dan Alkitab dari dalamnya nempel sama hidup saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita nggak butuh handphone Anda masukkan saja handphone Anda ke dalam kantong, dalam tas. Kita nonton di sini ayatnya. Mazmur 16. Mazmur 16 ayat kelima. Firman Tuhan katakan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatimu. Bapak Ibu, kalau Anda membaca dalam kitab perjanjian lama ya. Dalam kitab perjanjian lama itu disebut dengan nama Tanak. Tanak itu Torah, Neviim, Ketubim. Jadi ada Torah 5, ada Neviim itu nabi-nabi yang bicara kejatuhan Israel. Orang Israel itu, ini Tanak ya.
Kalau orang Israel melihat membaca Tanak, dibagi ada 3. Ini Torah. Barang siapa mempelajari Torah, membaca Torah dan mengikuti Torah, hidupnya pasti diberkati. Pasti. Begitu. Karena buku ini bicara mengenai kondisi yang terbaik yang Tuhan berikan. Tetapi orang Israel tidak membaca Torah. Israel kemudian bersalah dan banyak hal, dan muncullah ayat ini. Nebiim, itu jamak. Nebiim itu artinya adalah nabi-nabi. Nabi-nabi. Kenapa nabi-nabi? Nabi-nabi diutus Tuhan karena orang Israel sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ada yang namanya ini kitab-kitab ketubim. Itu jamak. Kitab-kitab. Ada kitab-kitab lagi. Ini orang Israel top. Ini jatuh dalam dosa. Tapi kalau mereka mau kembali sama Tuhan, ini ayatnya nih di sini. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Misalnya ini apa? Mazmur, Amsal, begitu ya. Ini ayatnya di sini. Kalau nabi-nabi seperti raja-raja gitu ya, itu adalah kitab 1 dan 2 Samuel di sini. Gitu. Bapak Ibu, urutan Tanak dengan PL Anda dan saya itu urutannya berbeda. Kalau Alkitab Anda kan dibuka dengan kitab Kejadian, akhirnya ada di Maleakhi gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat kitab 1 dan 2 Tawarikh di tengah. Nah Bapak Ibu, kalau yang terjadi kalau kitab ini, Kejadian tetap 5 kan 5 kitab di sini. Tetapi ditutup terakhir dengan 2 Tawarikh di sini. Dan Maleakhi di mana? Di sini, Maleakhi gitu ya. Jadi urutannya saja. Nah Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam kitab Ibrani itu berarti ini ya. PL. Bapak Ibu kalau Anda melihat kitab Ibrani, saya melihat ada sesuatu yang berbeda dan sepertinya kok lain ya, diterjemahkan ke dalam Alkitab Anda, kitab PL ya. Di kitab PL, ternyata kalau Anda mencari kata to have, memiliki, kata I, me, mine, my gitu ya, atau aku memiliki, kata-kata itu tidak ada kata kerja yang bisa dipakai untuk menjelaskan. Jadi kata Ibrani tidak ada kata verb atau kata kerja untuk kata memiliki, nggak ada. Jadi di kitab PL itu kata memiliki itu nggak ada. Cuma ada satu memiliki, Anda dan saya cuma memiliki Tuhan Yesus. Bapa Elohim gitu ya. Jadi konteksnya memiliki adalah itu saja. Tetapi dalam kitab PL ini, PL Anda, Tanak Anda, tidak ada kepemilikan. Di Alkitab Mazmur tadi, pasang lagi Mazmur 16 ayat 5. Di situ terlihat bahwa engkau bagian warisanku, pialaku gitu ya. Piala milik siapa? Ya pialaku, piala milik aku dong. Warisan itu warisan milik siapa? Ya warisan itu adalah warisanku gitu ya. Tetapi kalau Anda membaca dalam bahasa Ibrani, ternyata tidak ada kata memiliki. Warisan milikku dan piala milikku nggak pernah ada. Saya waktu membaca itu kok rada-rada aneh ya. Jadi kalau Anda melihat ada kata have, hash dalam bahasa Inggris, ada kata his atau her atau mine atau my atau theirs gitu ya. Kata milik, mereka, milik, saya nggak pernah ada di Alkitab, nggak pernah ada di kitab ini. Tidak pernah ada. Yang ada cuma satu, yaitu kepemilikan adalah memiliki Tuhan. Cerita itu membingungkan saya, kenapa orang tidak diajar untuk memiliki. Waktu saya melihat kedalaman itu, saya melihat bahwa kepemilikan adalah sebuah ilusi. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, kalau Anda mengetahui kalau terjemahannya ada ya, terjemahan kan lain ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Anda melihat dalam bahasa Ibrani aslinya, ternyata kepemilikan itu adalah ilusi. Ilusi.
Jadi kalau Anda mengatakan inilah gelar saya, panjang tuh depan nama, belakang nama panjang lebar lah gitu. Jabatan saya, jabatannya saya punya jabatan di 10 perusahaan Pak. Waduh keren banget. Namanya panjang, jabatannya banyak, asetnya banyak. Anda punya properti, rumah, punya mobil, punya tankers. Oh pesawat saya punya banyak Pak, tinggal pilih mau naik yang mana. Pesawat juga punya, perkebunan juga banyak, rumah di mana-mana, duitnya banyak sekali. Saya punya banyak, punya semua. Tetapi Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kepemilikan itu sebetulnya adalah pinjaman. Bapak Ibu mengerti ya? Jadi cerita mengenai firman ini, di PL, kalau ada di bahasa Greka, di bahasa PB, tentu sudah berbeda bahasanya, sudah berbeda ya. Saya mengambil dari bahasa yang PL. Di bahasa Ibrani, kalau Anda mengetahui sebuah kepemilikan, itu konteksnya lebih kepada peminjaman. Jadi di muka bumi ini, semua yang kau miliki, yang kita miliki, itu karena engkau meminjam. Bapak Ibu, renungkan ini pelan-pelan. Apakah benar bahwa apapun yang kau miliki, engkau pinjam? Satu. Engkau punya apa? Oh, saya tuh punya barang Pak. Barang itu Anda pinjam loh. Sebab waktu Anda wafat, Anda meninggal atau Anda diangkat, engkau akan meninggalkan barang itu. Iya tak? Anda bisa dikubur bersama barang-barang atau perhiasan itu bisa. Tetapi siapa yang merasakan? Itu kalau Anda dikubur dengan perhiasan begituan diambil sama pencuri itu Bapak Ibu. Jadi dalam kitab Ibrani tidak ada Anda memiliki jabatan, gelar di muka bumi bahkan waktu. Anda nggak memiliki waktu Bapak Ibu. Anda tidak memiliki nafas. Anda nggak memiliki nafas tuh. Anda pinjam loh nafas itu. Anda tidak memiliki sebuah kehidupan. Kehidupan ini diisi dengan apa? Nafas Anda, dengan udara Anda, itu pinjam semuanya. Barang-barang yang engkau pakai dan saya pakai hari ini, dari atas sampai paling bawah, harganya Anda boleh banyak itu. Tetapi Anda mengerti bahwa seluruh yang Anda punya dan saya punya, engkau akan tinggalkan. Bapak Ibu, tidak ada satu barang pun yang engkau akan bawa kalau engkau wafat dan meninggal. Cerita bahwa di Alkitab tidak ada kata kepemilikan, menurut saya benar juga ya. Ayo kita buka Matius 5 ayat ketiga, firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak memiliki apa-apa, firman Tuhan berkata miskin ya, berbahagialah diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Have nothing of all. Tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Karena mereka lah yang akan punya kerajaan sorga. Bapak Ibu, Anda di muka bumi ini lahir, gak bawa apa-apa tuh. Kalau Anda wafat, Anda juga gak bawa apa-apa. Semua yang ada kepemilikan di muka bumi ini ternyata itu tidak melekat kepada jati diri Anda dan saya. Bapak Ibu, waktu saya mengerti membaca ini, bahwa kepemilikan saya atas sebuah benda atau sebuah yang non benda, misalnya nafas, kehidupan, kesehatan. Saya tahu bahwa itu sifatnya temporer. Bapak Ibu, sampai di sini engkau mengerti bahwa apa yang saya pakai dan engkau pakai dari atas sampai bawah ini, semuanya engkau tidak bisa mengatakan itu milik saya. Cerita itu di sini katakan kalau orang miskin di hadapan Tuhan, dia berbahagia. Tidak punya segala sesuatu. Makanya Tuhan katakan, kepemilikan cuma satu Tuhan katakan, Tuhan. Engkau memiliki Tuhan, dan satu hari nanti engkau akan kembali sama Tuhan. Siapa yang kau pegang? Tuhan. Siapa yang memiliki segala semua ini? Tuhan yang memiliki. Engkau cuma meminjam. Saya cuma meminjam. Nah, kisah pola meminjam itu membuat satu situasi dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, saya katakan kalau Anda memiliki, berarti Anda akan mengambil beban. Kalau Anda memiliki, engkau akan mengambil beban.
rumah. Anda bilang punya rumah ya, punya rumah. Seluruh rumah itu bebannya dibayar oleh Anda. Sulitnya ngurus rumah, berantakannya bagaimana ngurus rumah, rumah harus dicat, rumah harus ada ongkos pembenaran, itu semua ditanggung oleh Anda. Bapak Ibu, tetapi Tuhan katakan, engkau tidak memiliki sebetulnya. Oleh karena engkau tidak memiliki sebetulnya, pola kepemilikan itu berpindah kepada pemilik yang lain. Tuhan dalam hal ini. Anda bisa ngerti ini? Jadi konteks pemilikan yang Anda tidak miliki ini akan membuat Anda dibebaskan di muka bumi ini. Orang tidak akan stres, orang tidak akan pusing, engkau tidak akan mulai merasa capek, tidak akan. Pola kepemilikan ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Kalau engkau percaya sama Tuhan, engkau menyembah Tuhan, maka Tuhan meminjamkan kepadamu semua hal ini. Bapak Ibu, konteks itu, kepemilikan ini hal yang penting. Kalau saya melihat cerita ini, kepemilikan itu sifatnya temporer, lalu Anda harus mengembalikan kalau Anda pulang nanti. Bapak Ibu, Tuhan katakan, orang di muka bumi ini, saya tuh semakin mengerti hari ini. Bahwa orang di muka bumi ini, kita itu bisa hidup di muka bumi, bisa ada di muka bumi, engkau bisa pergi di muka bumi, engkau betul-betul bergantung sama Tuhan sebagai gembala. Pola Tuhan sebagai gembala ini betul-betul menuntun hidupmu. Saya berpikir Tuhan, kalau saya ingin itu boleh enggak? Tuhan bilang boleh. Tetapi sifatnya temporer. Saya tidak boleh memiliki sebuah benda. Saya tidak boleh memiliki, Anda bisa bayangkan, bahkan istri saya, anak saya tidak memiliki itu. Anjing peliharaan saya tidak memiliki itu. Jadi itu saya pinjam selama di muka bumi. Bapak Ibu, pola ini waktu Anda berpikir seperti apa yang Alkitab tulis, saya mengerti bahwa kalau Anda mendalami ini, engkau akan mengerti. Engkau akan dilepaskan dari keharusan, tanda kutip keharusan. Menanggung sampai stres, sampai sakit, sampai waduh pusing mikirin begini. Sebab kita merasa memiliki itu. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau engkau tidak memiliki itu, tanda kutip tidak memiliki itu, maka engkau akan dikurangi stresnya. Nah, Bapak Ibu, pola pikir kuasa gelap itu berlawanan dengan Tuhan. Anda mengerti? Orang yang berpikir ini Tuhan, kalau kuasa gelap berpikir sebaliknya. Kuasa gelap mengatakan, kalau engkau tidak memiliki segala sesuatu, engkau akan bahagia. Bapak Ibu, ini tahun 2025. Hari ini kita masuk 2026, 27, 28, 29, 30. 2030, dunia itu diatur untuk dunia akan mengeluarkan satu konsep yang besar. Bapak Ibu, 2028, kalau Tuhan belum datang ya, Anda harus melihat dengan jelas 2028. Why? 2028 nanti, katanya ekonomi ini akan pulih 2028. Trump akan berakhir 2028. Waktu Anda melihat ke sana, di dunia itu, saya tahu bahwa saya sudah membaca buku Great Reset, ada yang sudah baca Bapak Ibu? Biru bukunya. Enggak usah gitu Bapak Ibu, saya nggak memiliki. Ya, sudah Bapak Ibu. 2030 Great Reset bukunya yang nulis Klaus Schwab, orangnya sudah masuk penjara, sudah kelihatannya sudah masuk penjara apa belum ya? Tapi dia masuk pengadilan tuh, karena korupsi, tuduh. Dan dia tuh menulis sebuah buku yang judulnya Great Reset. Di dalam buku itu diberikan beberapa hal mengenai konsep yang dunia akan buat. Masa depan ini, 2030 ini, kalau engkau melihat, akan ada pernyataan bahwa di muka bumi ini engkau gak perlu punya tanah. Engkau gak perlu punya properti, gak perlu punya mobil. Engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau bahagia. Cerita ini akan dikumandangkan terus kepada Anda sampai di targetnya 2030. Saya Bapak Ibu 2030. Kenapa di situ dikatakan kalau engkau tidak memiliki rumah? Bapak Ibu harus tahu.
Firman Tuhan berkata, kuasa gelap itu datang untuk menipu Anda. Tuhan katakan bahwa kepemilikan itu tidak ada di muka bumi. Memiliki Tuhan adalah satu yang paling penting. Tetapi di muka bumi diputar balik oleh kuasa gelap. Bapak Ibu, mobil, rumah, Anda mengerti pajaknya udah tinggi sekali Bapak Ibu pajaknya, naik terus ya pajaknya. Anda yang hari ini, kalau Anda mungkin tidak berasa, generasi Z yang di bawah ini loh, yang akan berasa, hari Z ini akan berasa. Generasi Z akan berasa sekali bahwa begitu banyak beban yang mereka harus bayar. Gitu. Nah, kuasa gelap mengatakan, kalau engkau tidak memiliki sesuatu, kau akan bahagia. Bapak Ibu, cerita ini penting kalau Anda mengerti. Itu dalam ekonomi akan terjadi, pajak akan naik. Kalau Anda di usia Anda hari ini, kalau saya juga usia saya hari ini, sepertinya hal itu ya sudah kita bayar saja toh. Tetapi itu sebenarnya membayar kepada orang yang salah. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti bahwa kepemilikan itu adalah milik Tuhan, kita akan membuka dalam 10 perintah Tuhan. Buka Keluaran 20, yuk, Keluaran 20. Keluaran 20 dikatakan ke 10 firman, judulnya, ayat pertama saja. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Engkau tidak boleh memiliki satu yang melebihi Tuhan. Tuhan katakan itu adalah berhala. Satu. Nomor 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas atau yang di bumi di bawah atau yang ada dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya keturunan yang ketiga atau keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Nomor 2, Tuhan katakan, jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu, prinsip idol di muka bumi itu adalah dari keluaran 10 firman yang keluar dari mulut Tuhan. Peristiwa ini 10 firman Tuhan itu Tuhan keluarkan. Bapak Ibu kalau tahu 10 Ten Commandments ini ya 1, 2, 3 sampai 10. Bapak Ibu tahu kalau Anda melanggar yang nomor 1 berarti Anda melanggar semuanya. Kalau Anda melanggar nomor 7, Anda berarti melanggar nomor 7, 8, 9, 10. Bapak Ibu kalau Anda melanggar nomor 8, Anda berarti melanggar nomor 8, 9, 10. Bisa nangkap itu ya? Di firman itu Tuhan berikan. Kalau engkau melanggar yang nomor 3, engkau berarti melanggar nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah firman yang konteksnya makin ke bawah, makin kecil. Itulah 10 firman, 10 Commandments yang Tuhan berikan kepada Musa, yang merupakan isi dari 5 Torah Musa. Nah, dalam prinsip itu Tuhan katakan, jangan engkau menaruh yang melebihi Tuhan. Hari-hari ini, dalam idol modern hari-hari ini yang terjadi, kita itu seringkali secara tidak sadar kita masuk salah dan keterusan. Bapak Ibu, contoh idol di muka bumi yang baru, yang ada yang hari ini. Pekerjaan atau uang. Ini. Anda bangun pagi, masih doa Pak? Masih doa. Kalau telat, doain cepat. Gitu ya. Tuhan selamat pagi, Tuhan berkati aku, amin. Gitu ya. Kemudian mandi, habis mandi sarapan berangkat, langsung masukkan makanan, nyetir mobil berangkat. Anda kerja terus, sore pulang macet, wah macet sekali, sampai rumah jam 7, waduh isi siapkan makanan, makan. Habis itu ngobrol-ngobrol sebentar, mandi, habis mandi
tidur langsung. Dan itu berlangsung selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan terus setiap hari. Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati. Di muka bumi ini, engkau bekerja. Engkau tahu, engkau harus bekerja. Supaya ada dalam kehidupan Anda, keluar uang. Tetapi Bapak Ibu, pola Tuhan itu berbeda. Di muka bumi ini adalah engkau harus bekerja dan memberi buah. Engkau kalau bekerja, engkau berarti berusaha memberikan sesuatu kepada ini. Anda memberikan untuk kebutuhan orang. Bapak Ibu tahu tugas Tuhan kepada Anda dan saya itu cuma satu loh di muka bumi. Menginjil. Saya tuh berpikir waktu dulu saya kuliah ya. Sebetulnya Tuhan itu mau apa dalam hidup saya? Saya tuh harus kerja apa? Karena hari itu saya tuh sudah ikut pemuritan dan saya tuh merasa bahwa biarlah Tuhan yang mencarikan saya pekerjaan. Dananya ya dari pekerjaan itu. Saya tanya Tuhan yang terbaik itu apa? Saya bergumul dalam doa dan saya menemukan amanat agung. Waktu engkau pergi berangkat keluar, waktu engkau bergerak maju, muridkanlah semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, dan ajarkan mereka melakukan sesuatu yang kuatakan kepadamu. Kalau kita melakukan 3 hal ini, Tuhan katakan, maka aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Peristiwa itu, saya tuh melihat, Tuhan itu mau saya kerja apa sih? Kemudian saya kuliah. Saya akan ngambil accounting Bapak Ibu. Selesai accounting saya mengerti, saya kemudian mengambil S2 sambil bekerja, konsultan kerjanya. Tapi saya tuh melihat bahwa dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan mau, ternyata menginjil. Oleh karena itu, saya berusaha, Tuhan menginjil di mana? Saya harus menginjil di mana? Orang seperti apa yang harus saya injili? Saya melihat background saya. Background Anda itu penting loh, Anda harus melihat background Anda. Pak, saya tuh lahir dari keluarga yang cerai-berai, gak tahu di mana. Ayah saya gak tahu, ibu saya tahu tapi sudah pergi kemana dan saya tuh besar di panti asuhan. Bapak Ibu, orang itu berbagai macam background, tetapi background Anda, kalau Anda setia akan background itu, engkau melihat bahwa Tuhan memberikan keberuntungan, Anda akan melihat ya, bahwa di tempat di mana iblis berusaha menghancurkan hidup Anda, Tuhan ubahkan jadi berkat. Bapak Ibu, kalau Anda menginjil hari ini, Anda lihat jumlah orang paling banyak bertobat karena Tuhan pakai penginjilan Anda adalah orang yang backgroundnya sama dengan Anda. Gitu. Pak, dulu saya seorang Bromo Corah Pak, saya maling Pak, wah saya pernah masuk penjara Pak, membunuh orang. Bapak Ibu ngerti loh. Kalau engkau bertobat, kalau engkau mengerti itu dipakai oleh Tuhan, maka engkau akan mengerti bahwa engkau akan menginjili orang-orang yang mirip dengan Anda. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa pekerjaan apa yang harus saya lakukan pertama adalah, saya harus menginjil. Menginjili siapa tapi? Orang-orang. Orang-orang siapa? Saya tahu, paling gampang menginjili orang yang pernah kuliah. Jadi dosen gitu ya. Supaya apa? Kerjaannya itu, menginjil. Pola itu ketemu orang saya menginjil. Saya nggak tahu berapa yang bertobat hari pada awalnya. Tetapi saya mengerti, waktu saya menginjil di sini, pekerjaan itu tidak lagi menjadi idol bagi saya. Bapak Ibu, pekerjaan itulah yang saya lakukan. Setiap pagi saya berdoa untuk maksud Tuhan, untuk pekerjaan itu. Bisa ya Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu hari ini yang pekerjaan dan uang menjadi idola dalam hidup Anda? Yang enggak Pak, pokoknya saya masih datang ke gereja Pak. Tetapi Anda harus lihat loh, berapa banyak Tuhan mengubah Anda. Anda harus lihat ini. Yang repot orang dunia, kalau ininya sudah banyak nih,
maka dia berusaha ngatur Tuhan di gereja. Nah itu. Bapak Ibu, jadi pola idola yang terbaru hari ini adalah Tuhannya masih disembah, Tuhannya masih sembah. Tetapi dia melakukan seperti ini. Pekerjaan dilakukan dengan berbagai macam kesalahan yang ada sesuai firman Tuhan. Hati-hati. Itu idola loh Bapak Ibu. Kalau engkau hidupi pekerjaan dengan pola pikir dunia, sebetulnya itu sudah idol bagi hidup Anda. Anda mengerti bahwa di muka bumi ini, engkau akan meninggalkan pekerjaan Anda. Lakukanlah pekerjaan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Uang. Buang uang Anda. Taruh uang Anda di tempat-tempat yang bisa berkembang. Di tempat-tempat yang nanti Anda mengerti bahwa, oh kelak kalau aku sudah wafat, di tempat itulah berkembang. Makanya orang-orang percaya itu memberikan sebagian dari dananya. 10% kalau zaman di Alkitab ya, menjadi semua kasih ke gereja. Atau kepada ladang pelayanan. Atau kepada ladang penginjilan. 10. Dan mengambil lagi 10% yang lain supaya dimasukkan ke ladang penginjilan. 20%. Itu pola yang kita warisi dari pendahulu-pendahulu dari abad 16, 17, 18, 19, 20. Itu polanya. Hari ini kalau Anda terima gaji dan uang Anda tidak dipakai untuk penginjilan, tidak pakai untuk nyumbang apa yang urusan rohani, hati-hati loh. Jangan-jangan itulah idola Anda. Pekerjaan itu harus Anda mengerti bahwa Bapak Ibu, Anda harus berdoa. Tuhan, pekerjaan saya tuh sampai di mana? Nanti kan gak berkembang kalau gitu Pak. Iya. Bapak Ibu harus mengerti loh. Kalau Anda sudah bekerja, satu tepat bekerja Anda harus bertanya, Tuhan, jabatan apa yang aku harus dapatkan? Kalau dari sebuah tempat gitu, Tuhan bilang, yang itu, Anda naik lagi. Yang itu, naik lagi. Yang itu, naik lagi. Tapi kalau Tuhan bilang, berhenti. Anda harus berhenti loh Bapak Ibu. Jangan teruskan seperti itu. Karena itu konteks bisa jadi idol. Idol itu banyak. Pekerjaan itu konteksnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin baru di sini engkau akan jatuh. Selama di sini, oh tidak jatuh, makin kuat gitu. Anda di sini berhasil, naik berhasil. Tetapi Tuhan katakan, di sini hati-hati. Makanya pekerjaan yang seperti ini, sulit sekali Anda melihat bahwa itu bisa tidak menjadi idol, kalau Tuhan gak di sini Bapak Ibu. Bisa ya? Jadi inilah porsi. Di dunia ini yang mengagungkan kebenaran, kebesaran di dunia hari ini. Wah kalau engkau jadi seorang ya jadi yang terbaik. Firman Tuhan gak bilang begitu loh Bapak Ibu. Engkau kalau mau jadi yang terbaik, di sini terbaik, di sini terbaik, di sini terbaik. Terbaik bukan ini. Bukan ini. Jadi kalau engkau di sini berkata, kalau saya nggak sampai sini, saya nggak jadi terbaik. Oh enggak. Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, engkau dan saya berkembang dan berbuah. Kalau Tuhan mengatakan, engkau itu 100%, 5 penuh, akan jadi berkat. Kalau engkau berkata 50 engkau, itu yang terbaik bagi Tuhan, 50 tuh. Tapi bagi orang yang selain lagi, Tuhan berkata, kalau engkau 20, itu sudah mentok. Jadi orang tuh berbagai macam tergantung capacity-nya. Bapak Ibu, hari ini pekerjaan atau keuangan Anda gampang sekali akan diikat oleh kuasa gelap, dijatuhkan karena menjadi idol. Kita berdoa hari ini supaya Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan supaya Anda tahu bahwa
di muka bumi ini, Tuhan yang memiliki pekerjaan Anda dan keuangan Anda. Bisa Bapak Ibu ya? 2. Nih, hobi nih. Hobi. Atau kesukaan Anda. Hobi. Pak, saya sukanya tuh melihara ikan, Pak. Oke. Wah, ikan bagus-bagus, Pak. Wah. Hobi, ikan hobi. Ada yang bilang, oh saya sukanya tanaman, Pak. Tanaman itu, Pak, cangkokan. Wah, bagus sekali. Hati-hati loh Bapak Ibu. Semua di muka bumi ini, bentuk apapun bisa menjadi idol. Kita diminta untuk mengerti sampai titik apa Anda harus melakukan hobi Anda. Anda harus melakukan dengan benar. Kalau di ini ada 10 tingkat, misal Tuhan katakan engkau paling tinggi 8. Setelah 8, kalau engkau teruskan, kau akan jatuh. Nah, 8 Anda lakukan, gitu saja. Di hobi ini, bahkan ini menjadi satu idol. Orang, saya mengerti sebuah kisah nih Bapak Ibu. Suami istri ribut. Karena suaminya tiap hari ngurusin mancing. Mancing doang. Mancing. Tiap orang tuh soalnya beda-beda. Hobinya mancing sampai istri dilupakan. Bapak Ibu, ini penting hobi. Pekerjaan atau keuangan Anda dan hobi. Makanya di muka bumi Anda harus tahu loh. Hobi apa yang Anda harus buat. Dan sampai tingkat berapa engkau harus berhenti. Saya mengerti Bapak Ibu, saya tuh nggak pernah mau punya anjing sebetulnya. Karena saya tuh kalau senang sama anjing tuh terlalu jadi bisa jadi idol gitu ya. Satu hari anak saya masih kecil waktu itu berkata, "Papi, anjing tuh lucu." No, saya bilang, yang lain aja. Tiap hari. Kemudian saya bilang, kalau kamu mau anjing, ngomong sama Tuhan Yesus. Ya nanti aku tahu dari mana? Kamu ngomong sama Tuhan Yesus, ngomong sama papi. Nanti papi kasih tahu, karena papi bisa denger. Wah papi susah gitu ya. Mau ngomong apa enggak? Kalau enggak ngomong-ngomong, papi kasih waktu setahun. Tetapi kalau engkau ngomong sama Tuhan Yesus, kau harus ngomong bahwa 1, anjingnya harus anjing ras dan papi tidak beli. Hah? Gimana papi? Ya pokoknya kamu lakukan aja 2 itulah. Saya bilang, sama anak jangan begitu. Saya bilang ini urusan Tuhan, gak boleh begini. Saya pikir dia gak mungkin bisa doa tuh. Berapa hari kemudian dia berkata, "Papi, doaku dijawab." Nah, teman baikku itu punya anakan anjing. Anjingnya banyak, dipelihara bingung. Karena terlalu banyak dan dia itu rumahnya kecil. Jadi dia kasih tantenya, dia kasih tante berikutnya, dikasih omnya, anjingnya masih ada 5. 5 tuh udah kebanyakan karena dia masih ada lagi anjingnya. Ini lahir 5 yang baru. Papi, ini papi, lucu-lucu papi. Papi mau ya? Gratis gak? Enggak tuh papi. Kamu tanya sama dia. Wah, dia besoknya tanya sama temennya. Anjingku ya aku jual satunya 3 juta. Hah 3 juta? Dia bilang, papi cuma 3 juta. Enggak, gratis. Aku bilang, waduh papi jangan gitulah. Kalau papi bilang enggak, ya enggak, kamu doa sama Tuhan. Ya papi, udah gitu. Nah temennya itu ngomong sama maminya. Maminya tahu ini anak saya. Maminya bilang, ngawur, 5 kasih semua. Lah gimana? Anak saya teriak, 5 mau dikasih papi, dia mau kasih papi gratis. Waduh saya bilang, wah ini orang gak bener nih, ini pasti jemaat nih. Terakhir saya tahu dia jemaat. Waduh saya bilang, nanti ya papi mau pelayanan dulu keluar kota. Nanti besoknya, papi itu belum disuntik tuh, masih harus ke dokter dulu, nyari waktunya susah. Waduh segala macam, tapi saya tahu itu cuma waktu aja nunggu tuh. Kemudian istri bilang, sudah Tuhan jawab, minta 1. Sekarang ada orang mau ngasih anjing ras 5, kamu gak mau terima, kamu dosa. Waduh Tuhan.
Saya bilang, ya nantilah. Waktu itu Pak Niko berkata mengenai persembahan sulung. Tahu buah sulung tahu tak? Waktu Januari, saudara-saudara buah sulung. Saya bilang, Papi itu ikut Pak Niko. Papi setuju, Papi dukung. Kita akan ngasih persembahan buah sulung. Papi sudah pernah cerita, jadi kita mau kasih buah sulung ya. Oke. Nah, Papi sudah kasih. Kamu gimana? Aku gimana ya Papi ya? Aku nggak punya uang, aku nggak kerja. Oh, tapi kamu punya anjing, saya bilang. Ah iya anjing. Ya sudah Papi, kasih semua anjingnya, aku nggak jadi ambil. Wah saya lega. Waduh, anjing nggak jadi rumah saya. Lewat waktu itu. Saya mengerti bahwa Tuhan kalau ingin memberkati Anda, Dia maksa. Dia maksa. Berikutnya saya khotbah, selesai khotbah, pulang ada yang ngomong pendetanya. Pak, saya ini punya anjing 2. Anjingnya bagus Pak, 2 Pak. Saya mau kasih sama Pak Aruna. Waduh saya bilang, Pak, ya jangan yang itu anjing besar Pak. Jangan Pak, Pak saya antar ke rumah Pak, ini bagus. Waduh, itu 1 minggu depan ada lagi yang mau kasih. Jadi saya dapat anjing sekitar 6 kalau salah. Waduh saya bilang gimana ya? Saya bilang Tuhan, ini kok sepertinya anjing ke rumah saya semua. Saya bilang, kan saya repot. Nanti kalau saya punya anjing, saya nggak melayani engkau, nggak bagus lagi. Nanti urusin anjing tiap hari. Pak, kita khotbah Pak, Bapak bisa khotbah? Nggak bisa, ngurus anjing. Saya bilang, anjing ngurus anjing. Bapak Ibu, saya bilang, aduh Tuhan, ini kalau engkau bilang iya, saya bilang enggak gimana? Tuhan gini aja lah. Tuhan kalau mau kasih saya boleh. 1 anjing kecil aja Tuhan. Tuhan kirim, Tuhan beritahu di mana. 3 hari saya doa begitu. Anak saya ketawa. Papi, dia punya seorang teman. Temannya itu punya Misan, saudara Misan. Misannya ini punya saudara, anjingnya melahirkan. Masalahnya saudaranya ini kasihan, istrinya baru meninggal. Jadi anjingnya itu ada 4. Papahnya pegang 1, anaknya pegang 2, 1 punya istrinya. Gitu ya, 1 punya istrinya. Nah, keluar 1 lagi, 5 toh. Istrinya meninggal. Kemudian ayahnya itu berkata, kita terlalu banyak anjing. Yang ini lahir ini kasih aja. Ngomong-ngomong sampai ke anak saya. Papi kita dapat free. Wah, aku mau jemput anjingku. Terpaksa saya menjemput tuh anjing. Waktu saya menjemput, dia gendong anjingnya, saya lihat, ini Tuhan mau nih, yang ini mau nih. Anjing masuk ke rumah saya, lari rumah saya lari-lari, datang itu di kurungannya dikasih, kandangnya dikasih. Kemudian saya bilang, Tuhan, ini anjing ini berbeda. Kalau saya ngurusin anjing tiap hari, nanti pelayanan saya sama engkau terganggu. Tapi saya harus ngomong apa? Jadi saya tuh kalau deket sama anjing tuh kayak mau deket, kayak gak mau deket gitu sama anjing. 2 bulan kemudian, mertua bilang sama saya, mau jual mobil. Mertua tuh mau jual mobil. Saya bilang, ya harus gantilah, mobilnya sudah lama kok. Mobil itu mau dijual berapa? Ya ini mah kata orang tuh sekitar 70. Hah 70 juta saya bilang. Ya berapa? Wah pokoknya 70 udah paling bagus. Saya hitung-hitung, sudah biar saya yang jual nanti. Kalau nanti untung atau ada duitnya saya kasih ke papa atau mama. Oke, saya pegang. Saya kemudian bilang sama saya, ini jual 85. Hah bisa? Loh yang saya jual saya, udah 85 aja. 70 paling tinggi, udah gak apa-apa 85 aja. Dijual, 3 orang nelpon. Pak ini gini mau datang, berapa harganya? Ya boleh 85. Waduh, Pak saya orangnya bener, gak nambahin, gak ngurangin 85 aja pokoknya. Wah nego. Paling tinggi juga 72,5 Pak. Wah enggak saya bilang. Itu udah bagus. Bapak dapat nanti bonusnya semua oli-olinya ada semua, mobilnya semua catatannya bagus, Bapak tinggal bawa. 1 gagal, nomor 2, wah udah nego Pak saya ambil hari ini Pak saya datang sekarang, berapa? 75. Enggak saya bilang.
Terus orang ketiga, saya lagi di luar kota tuh orang ketiga. Saya bilang sama istri saya ikut lagi. Nih orang ada yang nepon, kamu yang jawab lah. Dijawab, ngobrol. Terakhir nego. 84,5. Saya bilang, 70, 84,5. Oke. Dijual mobilnya. Saya bilang, Mam, 70 ya. Nih 70 buat mama, nah ini sisanya buat saya toh. Saya bilang, ya akhirnya saya kasih semua ke mama. Udah 84. Kemudian dia beli mobil. Saya tipe keluarga kalau beli mobil saja. Tidak membeli nomor angkanya macam-macam, tidak membeli. Saya bayar mobilnya, dibayar selebihnya, dibelilah mobil baru. Begitu mobil baru datang, Anda tahu, nomornya B 706, belakangnya nama anjing saya. Itu angkanya itu bicara mengenai angka lahir anjing saya. Di bawahnya ada tuh, kan biasa kan ada 1130 atau 1029, ada gitu kan nomornya. Itu bicara jam lahir anjing saya. Jadi B, tanggal lahir anjing saya lengkap, plus 3 huruf belakangnya, nama panggilan anjing saya. Itu. Di bawahnya lagi, jam lahirnya anjing saya. Persis semuanya. Saya membaca ini. Bisa begini ya? Tuhan setuju, saya punya anjing ini. Wah, sekarang sama anjing sini. Wah, sini sama papi, gitu ya, anjing. Bapak Ibu. Saya khawatir sekali, kenapa? Saya tuh kalau punya kesenangan, saya tuh hati-hati untuk ini tidak menjadi kepentingan saya, gitu loh. Hati-hati loh Bapak Ibu yang hobi. Karena ini saya tahu bahwa ini kita sedang menjalani waktu yang terakhir. Bapak Ibu, pekerjaan Anda hati-hati loh. Engkau boleh kerja, Tuhan bilang engkau boleh kerja kok. Engkau boleh punya hobi, tetapi ingat, Tuhan berikan kau tugas. Dan tugas itu Tuhan bilang, jangan sampai kelewat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Hari ini harus ngerti tugas Anda apa loh Bapak Ibu. Masih banyak Bapak Ibu. Nomor 3, binatang peliharaan. Hobi Anda tuh. Anda sukanya apa? Wah saya kucing Pak. Kucing saya Persia, kucing Persia 5. Kucing banyak banget. Hati-hati. Bukan gak boleh. Engkau harus tanya sama Tuhan. Tuhan akan berikan nanti seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, semua bahkan di muka bumi ini, saya udah bilang sama istri saya, sayang, kamu itu nomor 2. Wah, nomor 1 siapa? Tuhan Yesus, saya bilang. Hati-hati kalau engkau memiliki keluarga, anak, orang tua, suami, istri, Anda harus melihat benar. Situasi seperti itu bisa membuat idol dalam hidup Anda. Iblis berusaha mengambil waktu Anda, mencuri perhatian Anda sehingga Anda tidak fokus sama Tuhan. Kalau orang di sininya, yang penting sudah kerja, saya minggu ke gereja nggak pernah absen Pak, berarti setelah itu saya boleh santai-santai dong. Hati-hati Bapak Ibu. Anda tahu di hidup ini, Tuhan sudah mengatakan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebab Anda dan saya hanya meminjam. Bapak Ibu, sampai di sini Anda mengerti ya. Jadi idola Anda ini, setiap pergantian tertentu, engkau harus mengatakan, Pak saya dapat tawaran Pak. Saya dapat proyek sekian. Anda berdoa, apakah aku harus mengambil atau tidak? Bapak Ibu, kita hidup sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu sudah aneh bagi orang di dunia. Bapak Ibu harus mengerti loh. Kita itu dianggap orang Kristen, orang yang diurapi Tuhan akan memiliki pola yang berbeda dengan orang di muka bumi. Bapak Ibu mengerti ya? Hari ini, mari berdoa. Tuhan,
Di hal mana saja saya harus menghentikan. Di hal yang mana saja, terutama hari ini karena keuangan lagi seret-seretnya nih. Di muka bumi nih, 2005, 2006 lebih lagi nanti. Di kondisi ini orang mulai berteriak, yang penting bisa makan. Wah, mulai kesulitan tuh. Yang penting aku punya uang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kita orang percaya, kita di muka bumi karena kasih karunia Tuhan. Cerita itu adalah kedalaman yang harus Anda terima bersama di dalam kehidupan Anda ini. Anda terima oleh karena Tuhan. Bapak Ibu, Anda mengerti hal ini, firman Tuhan bicara kepada Anda dan saya. Modern idol hari ini, pekerjaan atau uang, hobi atau kesukaan, binatang peliharaan, manusia, hubungan siapapun manusia, dan banyak hal lain sebab kuasa gelap melihat, dicoba atas hidup Anda, masing-masing, terus setiap hari coba, sampai dia menemukan satu yang bisa menarik Anda keluar dari rencana Tuhan. Tetapi saya mengerti bahwa hari ini Tuhan berikan sama Anda anugerah yang besar. Supaya engkau mengerti, engkau bisa melihat. Bapak Ibu hari-hari ini, buka telinga, buka mata. Hari-hari ini, engkau lihat sekeliling Anda. Saya berdoa di muka bumi ini, semuanya yang engkau pakai, kita tidak memiliki Bapak Ibu. Kita hanya memiliki Tuhan Yesus. Anugerahnya kita terima dan kita akan pergi nanti kepada Tuhan. Waktu engkau pergi, engkau akan menerima segala sesuatu, bahkan berlipat kali ganda dari yang apa yang kau miliki hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga,
Setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nào tờ mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tôi xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ông tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan mà trả xin vào cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miền pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกูทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy bé cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tình cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình pan này này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mọi ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khau nang lo maไปโลกันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lo mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทำเบ็ดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยจะได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันnhư vậyกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราจะไม่ไงงงnhư vậyเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝัมกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยมเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยา
Mình khoan chỗ này khăn phá bay và bù phá dấu chữ lệ. Bọn nhà mình sân nhà sơ ní, việc thái giá nênจะไปเกมไพ่ไปจะเตะฟุ้งmìnhเตะต่อยbù phá cháu tí bó bay Rồi hùng nhạc cần lòng một bay kiếm nghĩa số nào mình tưởng lòng khó bù phá bấm khó dì số cao nàoไปไปไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายยาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยสูจะใจตองกองเนาะไปกันเทปคาเราต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวอย่างสัญญาสูนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati.
Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang
tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.